Pemerintahan baru harus menghentikan pembangunan ibu kota Nusantara karena bisa jadi kota hantu di masa depan. Awalnya Jokowi sumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan akibat suhu panas yang meningkat. Dalam 5 tahun ke depan, suhu panas akan mencapai rekor tertinggi. Presiden mengatakan 50 juta petani diperkirakan akan kekurangan air. Ini menyangkut nyawa manusia, nyawa rakyat Republik Indonesia. Sedangkan IKN hanya menyangkut tempat, lokasi, gedung-gedung, rumah-rumah dinas untuk para pejabat. Tampaknya tak ada jalan lain selain dari menghentikan pembangunan IKN. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemerintahan baru harus menghentikan pembangunan ibu kota Nusantara karena bisa jadi kota hantu di masa depan. Saya Anton Septian dan inilah opini Tempo. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara membuka tabir kisruhnya pembangunan ibu kota negara. Kibang-kibut yang belakangan terungkap membuktikan buruknya perencanaan dan proses pembangunan kawasan itu. Tempo sejak awal menolak IKN karena gunungan persoalan yang melatarinya. Yang mendasar, partisipasi publik dalam kebijakan pemindahan ibu kota tersebut sangat minim. Sejak digaungkan Presiden Joko Widodo pada 2019, kajian pemerintah atas rencana tersebut tak pernah dibuka secara luas. Pemerintah juga tak memberi penjelasan memadai kenapa Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru kecuali karena letaknya di tengah-tengah peta Indonesia. Ketidaklayakan proyek bisa dilihat misalnya dari aspek geologi lokasinya. Nun di bawah permukaan tanah calon ibu kota mengendap batu bara yang menyebabkan lokasi ini bakal kesulitan mendapat pasokan air tanah selain sebagian wilayahnya mudah terbakar. Tahun lalu, sejumlah tambang batu bara ilegal di sekitar IKN terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan titik panas. Sebagian wilayah di dalam kawasan IKN juga berpotensi menyemburkan gas dangkal. Pembentukan undang-undang yang menjadi payung pembangunan IKN pun berlangsung kilat dan tertutup. Memang, pernah ada konsultasi publik seperti yang digelar di Universitas Mula Warman Samarinda, tapi pelaksanaannya berlangsung sembunyi-sembunyi. Konsultasi dilakukan sekadar untuk mendapatkan stempel bahwa proses formal telah dilakukan. Tak tampak ada niat untuk menerima masukan publik. Meninggalkan Jakarta dengan segudang persoalannya merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih mencari solusi atas sejumlah masalah Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, Jokowi mencari ibu kota baru semata untuk meninggalkan legasi di akhir pemerintahannya. Pembangunan dilakukan dengan gerasa-gerusu. IKN misalnya dibangun pada 2022 ketika pandemi COVID-19 belum surut. Alih-alih menghemat anggaran untuk membiayai penanggulangan dampak pagebluk, uang negara malah dipakai buat membiayai proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung menggerakkan perekonomian. Hingga akhir tahun ini, Jokowi akan menghabiskan 71,8 triliun rupiah dana anggaran pendapatan dan belanja negara buat IKN. Dana ini untuk membangun istana negara, kantor presiden, kantor pemerintahan, rumah menteri dan rumah susun buat aparatur sipil negara, serta sejumlah infrastruktur dasar.
Awalnya Jokowi sumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun rupiah APBN atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Sisanya disebut-sebut akan didanai oleh investasi swasta 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Nyatanya dana swasta seret. Meski Jokowi sudah menggelar karpet merah, investasi asing tak kunjung datang. Kalaupun ada yang tertarik, itu juga baru dalam bentuk komitmen. Walhasil 2 bulan menjelang 17 Agustus 2024, IKN masih centang perenang. Semula, Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan pada tahun ini dilaksanakan di ibu kota negara yang baru. Untuk menyelamatkan muka karena banyaknya fasilitas yang belum kelar dan mungkin baru segelintir pegawai pemerintah pindah ke sana, upacara kemerdekaan akan dilangsungkan secara hibrida di IKN dan di Jakarta. Berbagai kekecauan tersebut merupakan buah buruknya manajemen proyek ini, dari perencanaan hingga pengawasannya. Dengan target yang muluk, tapi waktu pengerjaan yang terbatas, siapapun pelaksana pembangunan akan dibuat termehek-mehek. Apalagi, anggaran pembangunan otorita IKN menempel di instansi lain. Anggaran pembangunan dikekap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan lahan dipegang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kusut masainya soal anggaran dan otoritas pelaksanaan pembangunan membuat pegawai otorita tak digaji hingga beberapa bulan. Pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan berkuasa mulai Oktober 2024 harus menghentikan IKN. Pernyataannya dalam Qatar Economic Forum di Doha 15 Mei 2024 memberi isyarat bahwa ia akan mengambil strategi berbeda dibanding pendahulunya. Katanya, IKN merupakan proyek politis dan karenanya harus dibiayai sumber daya dalam negeri. Mengandalkan anggaran negara yang terbatas, pembangunan IKN tentu akan memakan waktu yang tak sebentar. Kekuasaan Jokowi sudah hampir selesai. Tak semestinya Prabowo membawa kekacauan kebijakan Jokowi ke era pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda, sahabat BN. Seperti yang disampaikan oleh Opini Tempo ini, memang tampaknya tak ada jalan lain selain dari menghentikan pembangunan IKN. Ditinjau dari sisi manapun, dilihat dari sisi keuangan negara, dilihat dari sisi perekonomian Indonesia yang tidak baik-baik saja, IKN perlu dihentikan pembangunannya. Apalagi jika dilihat dari kemungkinan besar kelaparan, kelangkaan pangan yang bakal terjadi ke depan di Indonesia ini, sekaitan dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang dunia sedang menuju neraka iklim. Menakutkan dan sangat-sangat menakutkan. Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan akibat suhu panas yang meningkat. Dalam 5 tahun ke depan, suhu panas akan mencapai rekor tertinggi. Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024, Presiden mengatakan 50 juta petani diperkirakan akan kekurangan air. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia telah memprediksi kelaparan berat bakal terjadi pada tahun 2050 jika tidak ada perubahan. Jokowi menegaskan jangan ada kepala daerah yang menyepelekan persoalan suhu panas karena masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan. Dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan. Hati-hati.
Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius. Panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Akan mengalami kelaparan. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai. Ini Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ini tidak main-main. Dan Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa perlu dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa mencemaskan ke depan itu semenjak saat ini. Menghadapi hal yang menakutkan 5 tahun ke depan itu tentu saja dengan mempersiapkan keuangan negara. Kalau di satu sisi kita harus mempersiapkan keuangan negara, mempersiapkan kekuatan perekonomian kita untuk menghadapi hal yang sangat menakutkan ke depan itu, tapi di sisi lain kita harus membiayai pembangunan IKN yang sampai akhir tahun ini menyedot dana APBN 71,8 triliun dan kedepannya kemungkinan besar juga akan semakin menyedot dana APBN karena sampai saat ini investor asing belum satu pun ada yang masuk ke IKN yang dulu dikatakan oleh Presiden Jokowi yang akan membiayai pembangunan IKN itu adalah dana dari investor, bukan dari dana APBN. Tentu hal ini adalah sebuah hal yang sangat ironis. Karena itu sekali lagi, tidak ada jalan lain selain dari menghentikan pembangunan IKN. Apalagi Jakarta sampai hari ini masih layak menjadi ibu kota negara. Terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang neraka iklim yang akan menimpa dunia, termasuk Indonesia ke depan ini, kita telah punya pengalaman pahit ketika menghadapi COVID-19. Efek dari COVID-19 sampai saat ini masih dirasakan oleh rakyat. Betapa rakyat mengalami efek COVID-19 sampai saat ini, di mana bisnis-bisnis yang dimiliki oleh para pebisnis kita, usaha-usaha yang dimiliki oleh rakyat rontok, berguguran, hancur akibat COVID-19. Dan ketika nanti krisis menghantam Indonesia akibat kelangkaan pangan, jelas ini dampaknya akan dirasakan oleh rakyat. Karena itu, persiapan secara ekonomi, persiapan keuangan negara sangat-sangat perlu dalam menghadapi neraka iklim ke depan ini. Apa artinya Presiden Jokowi meminta kepala-kepala daerah mewanti-wanti jangan menganggap sepele ancaman krisis ke depan ini kalau dana negara dibawa ke IKN.
Yang sekali lagi, IKN belum dibutuhkan oleh rakyat dibandingkan dengan persiapan menghadapi neraka iklim yang mengancam nyawa rakyat ini. Ini menyangkut nyawa manusia, nyawa rakyat Republik Indonesia. Sedangkan IKN hanya menyangkut tempat, lokasi, gedung-gedung, rumah-rumah dinas untuk para pejabat. Dan desakan untuk menghentikan pembangunan IKN sekarang ini telah bermunculan dari berbagai pihak, dari berbagai elemen masyarakat. Kita mendengar ada pertemuan sejumlah tokoh, advokat, kalangan akademisi yang menolak dilanjutkan IKN. Dan kita yakin pemerintahan Prabowo mendatang ini akan melihat secara realistis IKN ini. Kita yakin Prabowo tidak akan melanjutkan pembangunan IKN ini karena melihat situasi perekonomian Indonesia saat ini dan melihat ancaman kelangkaan pangan akibat gelombang panas ke depan. Lagi pula kita yakin bahwa Prabowo tidak akan 100% menjalankan apa yang menjadi keinginan dari Jokowi dalam pemerintahnya nanti. Dan kita yakin bahwa Prabowo mendekat habis kepada Jokowi dalam Pilpres kemarin ini hanya mengingat bahwa kalau dia masih berseberangan dengan Jokowi maju sebagai capres, dia akan kalah. Dia kembali akan mengalami nasib seperti yang dia alami pada Pilpres 2019 atau seperti yang dialami oleh Anies Baswedan sekarang ini. Sebab semua kekuatan sumber daya negara berada di tangan Jokowi. Karenanya, ketika Prabowo nanti memimpin, kita yakin dia tidak akan mengcopy paste langkah-langkah Jokowi selama ini. Kita yakin Prabowo ingin jauh lebih berhasil memimpin negara ini dibandingkan dengan Jokowi. Dan Prabowo tidak akan puas kalau hanya keberhasilannya nanti hanya diakui oleh para pendukung fanatiknya saja. Tetapi tentu dia ingin keberhasilannya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan diakui oleh masyarakat dunia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.